Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Ardiansyah. Pada video kali ini kita akan membahas pertemuan 4 teman-teman mengenai perulangan pemrograman Java. Selain itu nanti kita akan bahas juga array pemrograman Java. Jadi ada dua pembahasan untuk pertemuan 4 kali ini. Ada perulangan dan ada array. Oke. Untuk yang pertama akan saya bahas terkait perulangan pemrograman Java. Di sini pernyataan perulangan digunakan untuk melakukan proses yang sifatnya mengulang pada pemrograman Java. Untuk keperluan perulangan proses, Java menyediakan beberapa perintah perulangan, yaitu ada for, ada while, dan ada do while. Yang pertama, untuk pernyataan for, perulangan yang pertama adalah for. Bentuk umum pernyataan for sebagai berikut. Ada for, lalu ada inisiasi, titik koma, ada syarat pengulangan, titik koma, lalu ada pengubah nilai pencacah. Bila pernyataan di dalam for lebih dari satu, maka pernyataan-pernyataan tersebut harus diletakkan di dalam tanda kurung kurawal ya. Seperti ini contohnya teman-teman. Ada for kurung buka tadi ya, ada inisiasi titik koma, ada syarat pengulangan titik koma, lalu ada pengubah nilai pencacah. Oke, nah kita contohkan di sini. Kalau pernyataannya lebih dari satu, kita akan gunakan kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal, lalu pernyataan ataupun perintah, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma di setiap pernyataan atau perintahnya. Oke, itu konsep dari perulangan atau pernyataan for ya, teman-teman. Nah, di sini pernyataan perulangan lanjutan. Jadi, kegunaan dari masing-masing argumen for di atas tadi ya. Jadi, inisiasi itu merupakan bagian untuk memberikan nilai awal untuk variabel-variabel tertentu. Oke, lalu syarat pengulangannya memegang kontrol terhadap pengulangan, karena bagian ini yang akan menentukan suatu perulangan diteruskan atau dihentikan. Oke, kita akan contohkan. Lalu pengubah nilai pencacah yaitu mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah. Contoh di sini sebagai contoh program untuk mencetak bilangan dari 1 hingga 10 secara menaik. Jadi berurutan ya, 1, 2, 3 sampai 10 secara selengkapnya seperti ini, teman-teman. Ya, tadi ya ketentuannya di sini kita buat dulu variabelnya. Ini ketentuan ya, public class kita buatnya dengan kelas contoh for. Lalu kita buat variabelnya a dengan tipe datanya integer. Kenapa integer? Karena kita akan membuat angka ya di sini ya, urutan angka. Oke, di sini for. Nah, ini a sama dengan 1 ini sebagai inisiasi ya, teman-teman, inisiasi. Inisiasi di sini memberikan nilai awal untuk variabel. Nah, berarti awalnya dari angka 1 ya, teman-teman nih. Kita akan membuat 1 sampai 10, berarti awalnya di angka 1. Lalu ada syarat pengulangan di sini. Syarat pengulangan artinya ya terhadap memegang kontrol terhadap pengulangan ya, karena bagian ini yang akan menentukan suatu perulangan diteruskan atau dihentikan. Nah, di sini a lebih kecil sama dengan 10. Oke, ya A lebih kecil sama dengan 10. Lalu terakhir ini sebagai pengubah nilai pencacah. Nah, untuk mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah. Kalau plus A berarti ditambah 1. Contoh seperti ini. A ini anggap saja A sama dengan 1, berarti A-nya 1. Di sini 1 nih. Berarti nilai awalnya berarti 1 nih. 1 kurang dari sama dengan 10. Betul ya? Ini 1 kurang dari 10. Terus masuk ke proses angka 1 lah, lalu satunya ini ditambah A nya kan 1 ya, ini 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, anggap aja ini 2, A nya jadi berubah 2 karena sudah ditambah di sini ya, ditambah 1 di sini, jadi 2 kurang dari 10 masih bisa, terus sampai 3 sampai akhirnya 10 kurang dari sama dengan 10 masih masuk ya teman-teman, karena di sini ada sama dengan. Nah, kalau misalkan saya masukkan 11 kurang dari sama dengan 10. 11 itu kan harusnya lebih besar dari 10. Berarti otomatis tidak masuk. Tidak sesuai dengan ketentuan syarat pengulangan ini. Otomatis
Nanti hasilnya 1 sampai 10. Nah, coba kita lihat programnya, contoh for. Sini saya sudah buat ya, kita jalankan langsung programnya. Run file. Nah, teman-teman seperti ini ya. Terlihat ya. Jadi 1 sampai 10. 1 2 3 nah, sampai 10. Karena kita batasi nih, di sini hanya sampai 10. Kalau di sini kita buatnya 20 ya otomatis nanti akan hasilnya pun 20. Nah, kita coba ya. 20. Kita jalankan program run file. Otomatis sampai angka 20. Nah, jadi ini pemegang kontrol tadi ya. Syarat pengulangannya di sini. Oke. Itu contoh dari for ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Selain ada for, ada juga nested for. Jadi ada perulangan di dalam perulangan. Ya, kebayang ya. Jadi ada perulangan dalam perulangan. Nah, nested for. Ini pernyataan nested for ada suatu perulangan for di dalam perulangan for yang lainnya gitu. Jadi sudah ada perulangan lagi. Bentuk umum pernyataan nested for sebagai berikut. Nah, untuk konsep sama ya, seperti tadi ya. Nah, ada for, ada inisiasi, titik koma, syarat perulangan dan pengubah nilai pencacah. Oke, nah bedanya di sini ada lagi perulangan. Di sini ada for, inisiasi, syarat perulangan, mengubah nilai pencacah. Nah, lalu ada perintah baru. Jadi ada perulangan, baru ada perintah. Gitu teman-teman. Kita lihat contohnya. Di sini contoh penggunaan nested for. Di dalam penggunaan nested for, perulangan yang di dalam terlebih dahulu dihitung hingga selesai. Kemudian perulangan yang di luar diselesaikan. Sebagai contoh program menerapkan perintah nested for selengkapnya. Jadi konsepnya untuk nested for ini, untuk perulangan dalam perulangan, jadi yang pertama kali diproses ya ataupun dihitung itu perulangan yang ada di dalam terlebih dahulu. Maksudnya di sini teman-teman ini kan ada for ya. Ada for lagi di sini. Berarti yang pertama kali proses yang ini dulu teman-teman ya. Yang ada di dalam nih, for yang ini yang B sama dengan A, di koma B lebih kecil dari 5 dan seterusnya. Nah, ini dulu yang dihitung teman-teman. Baru setelah itu baru for yang di luar. Gitu ya, konsepnya seperti itu. Nah, ini kita lihat kita akan buat angka 1 sampai angka 5. Angkanya ya. Nah, kalau di sini perintahnya B sama dengan A. Jadi nanti terhitung ya. 5-nya kita buat jadi angka satunya kita buat 5. Nah, di sini prosesnya. Angka 2-nya kita buat 4 dan seterusnya berurutan ya. Angka 3-nya kita buat 3, angka 4-nya kita buat 2 dan angka 5-nya kita buat 1. Nah, konsep seperti ini. Kita lihat programnya teman-teman, nested for. Nah, seperti ini kita lihat run file. Nah, teman-teman ya hasilnya ya. Jadi satunya kita buat 5. Satunya kita buat 5. Akan tetap 1 sampai 5. Nah, di sini perintahnya ya. B sama dengan A. Artinya kan B 1 nih. B lebih kecil dari 5. Nah, B plus plus. Jadi kita buat angka satunya 5 dan seterusnya berurutan sampai ke apa namanya? Terakhir ya. Di sini angka satunya 4. Lalu angka 2 angka satunya 5, sorry, angka 2-nya 4 ya, angka 3-nya 3, angka 4-nya 2 dan angka 5-nya 1. Jadi dari bawah ke atas. Gitu. Beda dengan tadi ya. Tadi kalau konsep for yang ini plus plus A ya, ditambahkan. Kalau ini B plus plus. Gitu teman-teman bedanya ya di sini nih. Di apa namanya tadi saya lupa, pengubah nilai pencacahnya ya, nilai pencacahnya, pengubah nilai pencacahnya gitu berbeda, makanya muncul hasil seperti ini. Itu teman-teman konsepnya ya. Jadi prosesnya yang pertama kali proses ini dulu teman-teman nih, proses yang di dalam dulu. Kita buat di sini satunya menjadi 5, lalu angka 2-nya menjadi 4 dan seterusnya. Ini konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan while ya. Di sini merupakan instruksi perulangan yang mirip dengan perulangan for.
Bentuk perulangan while dikendalikan oleh syarat tertentu, yaitu perulangan akan terus dilaksanakan selama syarat tersebut terpenuhi. Bentuk umum perulangan while sebagai berikut. Nah, di sini ada while, ada syaratnya apa nanti? Kondisi ya, atau satu kondisi, lalu ada pernyataan atau perintah diakhiri dengan titik koma. Lalu bentuk umum perulangan while dengan lebih dari perintah atau pernyataan ya, intinya lebih dari satu pernyataan atau perintah. Biasa kita gunakan kurung, kurawal pembuka, dan kurawal penutup, gitu ya. Contoh di sini programnya public class contoh while. Teman-teman, integer bilangan 10 ya. Kita buat variabelnya bil ya atau bilangan. Tipe datanya integer, kita variabelnya tentukan nilainya yaitu 10. Lalu while bilangan lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini ada min bil ya. Di sini min bil. Oke. Kita lihat hasilnya contoh while. Close dulu contoh while hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari angka 10 ke angka 1 karena apa di sini? Ya, min bil ya. Jadi dari mulai terbesar sampai terkecil ya. Contoh di sini juga 10 nih ya. 10 lebih besar dari angka 1. Oke, langsung masuk 10, 9, 8, 7 sampai ke 1. Nah, seperti ini urutannya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Gitu ya teman-teman, konsepnya seperti ini. Jadi hitung mundur gitu. Untuk contoh program while. Oke, ada lagi. Ada pernyataan do while, yaitu merupakan bentuk perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu dan pengujian perulangan dilakukan secara belakangan. Nah, bentuk perulangan do while ini sebagai berikut. Do dulu ya, pernyataan atau perintah, baru while syaratnya. Kalau while itu syaratnya dulu ya, baru perintah pernyataan. Nah, ini ada do-nya dulu teman-teman. Nah, bentuk umum do while-nya di sini lebih dari perintah atau tadi ya, lebih dari satu pernyataan atau perintah, itu tulisannya seperti ini ya. Ingat konsepnya. Jadi yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu ya, bentuk perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu dan pengujian perulangan dilakukan belakangan. Jadi pelaksanaan perulangan terlebih dahulu dan pengujiannya dilakukan secara belakangan. Kita lihat contohnya aja teman-teman di sini. Contoh do while ya. Public class contoh do while di sini integer bilangan 1. Do ya, sistem out print bilnya sekarang plus 1 ya, baru di sini tentukan ya, tentukan konsepnya while bil kurang dari 10. Kita lihat programnya teman-teman, contoh do while. Klik run. Nah, kalau ini dari angka 1 sampai ke angka 10 berurutan teman-teman ya. Angka 1 sampai ke angka 10. Karena di sini kita tentukan juga variabelnya di angka 1 ya. Nanti di sini konsepnya bil lebih kecil dari 10 berurutan 1 sampai 10. Nah, namun di sini cara ataupun pendeklarasiannya menggunakan do while. Nah, teman-teman, dari keempat konsep tersebut ada for, ada nested for, ada while, dan ada do while. Teman-teman silakan nanti memilih ya, kira-kira mana menurut teman-teman lebih mudah gitu ya, di antara keempat bentuk perulangan ya. Nah, saya simpulkan. Nah, di sini ada 4 ya, ada for, nested for, ada while, dan ada do while. Ya, dari keempat tersebut silakan teman-teman nanti pergunakan pada saat akan membuat program di aplikasi Java ini atau program Java ini gitu ya. Silakan nanti yang menurut teman-teman mudah, karena memang secara umum fungsi dari keempat pernyataan ini ya, pernyataan for, while, nested for, dan do while ini sama gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai array pemrograman Java ya. Di sini teman-teman, array itu nanti ada dua, ada array 1 dimensi dan ada array 2 dimensi. Nah, kita bahas dulu teorinya di sini. Apa itu array? Array itu kumpulan data pada sebuah variabel dengan tipe data yang sama.
ya teman-teman, kita satukan frekuensi. Ya, array itu merupakan kumpulan data pada sebuah variabel ya di sini ya. Variabel dengan tipe data yang sama. Tipe datanya pasti sama gitu ya. Oke, array di sini sekelompok data sejenis yang disimpan ke dalam variabel dengan nama yang sama, dengan memberi indeks pada variabel untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh di sini variabel array, lalu nama underscore variabel, lalu indeks. Nah, ketentuannya, nama variabel array sama dengan nama variabel biasa. Oke. Indeks menunjukkan nomor dari variabel. Deklarasi variabel array, contoh di sini tipe data ya, tipe data underscore variabel lalu indeks. Tipe datanya apa? Contoh di sini tipe datanya float ya. Nama variabelnya bil lalu indeksnya itu 10. Oke, sebetulnya secara umum sama ya, cara penulisannya seperti variabel biasa. Oke, kita lihat lagi di sini. Deklarasi variabel array ada integer, ada nilai akhir sama dengan new integer dalam kurung 6. Contoh di sini integer menggunakan kurung buka kurung tutup ya di sini tipe data elemen array. Nah, perbedaannya nanti cara penulisannya teman-teman ya. Penulisannya seperti ini nih. Lalu nama tipe variabelnya atau nama arraynya ini ya, nilai underscore akhir. Lalu ada new integer. Nah, ini jumlah elemen array. Ada 6. Array ini dimulai dari angka 0 ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kita membuat 6 ya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Jadi mulainya dari 0. Contoh pendeklasian array sekaligus membuat objek array. Nah, di sini pada pendeklarasian di atas variabel nilai akhir ya, nilai underscore akhir sebagai array of int ya. Banyak elemen yang dapat ditampung sebanyak 6 elemen. Oke, suatu array dapat digambarkan sebagai kotak panjang yang berisi kotak-kotak kecil di dalam kotak panjang. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Ada 6 ya, ada elemen 1, elemen 2 sampai elemen 6. Akan tetapi subscribe-nya atau indeksnya itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Kapasitasnya 6 nih. Akan tetapi pada saat nanti pemanggilan di programnya harus dimulai dari angka 0 di sini ya, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Gitu teman-teman, kita lihat nih contohnya. Contoh di sini sebagai contoh program memasukkan data ke dalam elemen array dan mengambil data dari dalam elemen array secara selengkapnya. Nah, contoh di sini kita akan buat latihan array 1. Public static void atau main biasa. Ketentuan di sini variabel tipe datanya integer, variabelnya i ya. Nah, baru di sini integer kurung buka kurung tutup nilai akhir. Nah, ini pasti array-nya nih, teman-teman. Lalu kita deklarasikan nilai akhir sama dengan new integer 6. Nah, membuat objek array. Deklarasi variabel array, lalu membuat objek array. Scanner ini ketentuan untuk membuat input ya. Lalu ini ada perulangan. Nah, kita gabungkan juga teman-teman pembahasan tadi ya. Perulangan dengan array ini. Di sini for 1 sama dengan 0 inisiasinya ya. Di sini syarat perulangannya ini nilai pencacahnya ya. Syarat perulangannya i kurang dari 6. Nah, ini ya. I sama dengan 0, mulai dari 0 ya di sini. I kurang dari 6 karena di sininya maksimal 6 ya untuk jumlah elemennya gitu. Makanya di sini 6. Lalu i plus plus ya. Contoh di sini masukkan array ke berapa arraynya nanti kita akan input ya. Lalu data yang diinputkan elemen array. Nah, sama juga di sini menggunakan for ya. Nilai akhir. Oke, kita lihat programnya array. Saya coba close dulu ya yang perulangan, kita masuk ke pembahasan array. Array contoh latihan 1. Nah, ini teman-teman. Oke. Saya coba jalankan programnya. Muncul ya. Masukkan array ke 0. Misalkan saya masukkan 20. Array ke satunya 10. Array keduanya 15. Array ketiganya 5.
array keempatnya 25, array keenamnya 30. Nah, nanti langsung muncul otomatis indeksnya ya. Data yang diinputkan ke dalam elemen nilai akhir indeksnya 0, 20, 1, 20, 10, 15 apa yang tadi kita inputkan teman-teman ya. Seperti ini konsepnya. Masukkan nilai array. Ini konsep di latihan array 1. Ya, seperti ini. Nanti silakan teman-teman boleh dicoba ya. Oke, saya lanjutkan. Inisiasi array berdimensi 1. Nah, array inisiasinya array berdimensi 1. Inisialisasi adalah memberikan nilai awal terhadap suatu variabel. Bentuk pendefinisian suatu array dapat dilihat dari contoh. Tipe data, nah, kurung tutup, nama array-nya apa? Lalu dalam kurung nilai array-nya. Nah, di sini contoh float kurung tutup nilai. Nah, variabelnya atau nama array-nya kita masukkan nih nilainya 56.5, 66.7, 87.45, 98.5 dan 79.9. Nah, sebagai contoh, masukkan data ke dalam elemen array dengan cara inisiasi objek. Gitu ya, di sini. Lanjut, kita ke programnya saja. Inisialisasi array 1 ya. Oke, yang ini teman-teman ya. Jadi kita jaga programnya. Nah, otomatis ini tanpa kita menginputkan lagi. Jadi ini langsung kita masukkan untuk 56.5 ini masuk ke indeks 0 gitu ya. 66.7 ini masuk ke indeks 2 dan seterusnya sampai 85.4 ini masuk ke indeks ke 5 gitu ya. Ini kalau inisialisasi array, jadi langsung nilainya dimasukkan. Kalau tadi yang pertama latihan contoh itu kita masukkan secara manual teman-teman nilainya. Dilanjutkan teman-teman. Array dimensi 2 ya. Tadi array dimensi 1, nah sekarang array dimensi 2. Array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Oke. Perlu digarisbawahi. Jadi array dimensi 2 itu tersusun dari bentuk baris dan kolom, Oke, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Array dimensi 2 dapat digunakan seperti pendataan penjualan, pendataan nilai, dan lain sebagainya. Bentuk umum pendeklarasian array, deklarasi array bentuk umum pendeklarasian arraynya seperti ini. Tipe data ya. Nah, di sininya kurung buka kurung tutupnya ini ada 2 kali teman-teman. Tadi ya konsepnya kan ada pada baris pada indeks pertama ya, ini indeks pertama sebagai baris dan indeks kedua sebagai kolom. Nah, yang ini sebagai baris, ini sebagai kolomnya. Lalu nama underscore variable underscore array, nama variable array-nya, lalu new type data, ukuran barisnya berapa, ukuran kolomnya berapa atau kapasitasnya tadi ya. Contoh kan tadi kapasitasnya ada 6, jadi berisi 6 elemen. Seperti itu. Lalu atau bisa juga secara langsung seperti di bawah ini, tipe data kurung buka kurung tutup 2 kali nama underscore array, lalu sama dengan tipe new type sama dengan underscore data, lalu ukuran baris dan ukuran kolom. Di sini Nah, tipe data di sini untuk menyatakan tipe data yang digunakan. Oke, ukuran baris menyatakan jumlah maksimum elemen baris dalam array. Lalu ukuran kolom, nah menyatakan maksimum ya elemen kolom dalam array. Oke, kita contohkan. Pendeklarasian array. Nah, berikut contoh pendeklarasian array-nya dan membuat objek array. Integer, kurung buka, kurung tutup 2 kali nilai akhir. Nilai akhirnya sama dengan new integer. Nah, ini 6 dan 3. 6 ini sebagai barisnya, lalu 3 sebagai kolomnya ya di sini. Ini nama array-nya nilai akhir. Lalu integernya ini tipe data elemen array. Kita masuk ke contoh, memasukkan data ke dalam elemen array berdimensi 2 dan mengambil data dalam elemen array berdimensi 1 secara selengkapnya di bawah ini. Kita langsung ke programnya saja biar cepat teman-teman. Latihan 2. Nah, di sini integer kita punya ya, punya tipe variabelnya i dan j, lalu dengan tipe datanya integer. Ada integer
array-nya ya, data jual new integer 33. Nah, ini 33 ini artinya 3 baris dan 3 kolom ya. Jadi diseimbangkan nih. Scanner input. Nah, ini untuk perintah inputnya. For ini perulangannya nih. Komplit teman-teman programnya ya. Perulangannya. Jadi kita akan memasukkan di sini y-nya sebagai 0, y-nya maksimalnya 3 nih ya. Karena memang di sini sudah ditentukan 3 ya kapasitasnya. Kalau kalau lebih dari 3 ya nggak bisa gitu ya. Masukkan data jual. Oke, next integer, lalu data jual yang diinput ke elemen array. Nilai data jual. Oke. Saya coba contohkan programnya. Run file. Masukkan data jual. Masukkan data jual ke berapa nih teman-teman? Misalkan data jual ke 2. Nah, masukkan data jual ke 01 sama 2. Masukkan data jual ke 02 misalkan 3. Nah, nanti di sini terlihat teman-teman nih, masukkan data jual berpindah ya. Tadi kan jumlah barisnya 3 ya. Jumlah kolomnya juga 3. Ini sudah jumlah kolom dulu yang diisi. Nah, sekarang jumlah barisnya 4 5 6 misalkan. Nah, ini jumlah kedua juga, yang kedua sekarang. 0 1 2 1. Sukses baru teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini hasilnya. Data jumlah yang diinput ke elemen array 0 1 2. Nah, 0 1 2 artinya ini kan jumlah barisnya teman-teman ya. Jumlah barisnya, baris yang di depan ini jumlah baris kosong, baris kosong, baris kosong nih, 2 ya, baris 1, baris 2. Sebenarnya kan ada 3 ini, yang belakang ini kolom. Nah, seperti ini teman-teman. Konsep dari array berdimensi 2 ya. Kita lihat lagi. Sekarang inisialisasi array berdimensi 2. Suatu array dapat diakses dengan menggunakan subscript atau indeksnya. Bentuk umum pengaksesan dengan bentuk tipe data ya, tipe underscore data, kurung buka kurung tutup 2 kali, nama underscore array, lalu kurung kurawal nilai array ya. Otomatis nilainya kita masukkan teman-teman ya, kita masukkan nilainya. Jangan lupa menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, contoh di sini integer tadi ya, nilainya 150, 159, 230. Oke. Lalu 100, 125, 130, 150 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh program, masukkan data ke dalam elemen array dengan cara inisialisasi objek array dan mengambil data dari dalam elemen array secara selengkapnya seperti bawah ini. Oke, jadi otomatis nanti nilainya akan muncul ya. Kalau tadi kan di awal kita input secara manual. Nah, kalau sekarang nilainya muncul secara otomatis gitu ya, teman-teman. Data yang diinputkan elemen array. Nah, menampilkan data dari elemen array. Biasa kita menggunakan perulangan atau for di sini, teman-teman. Oke, nilai akhir indeks. Kita lihat programnya ya, teman-teman. Di sini inisialisasi array dimensi 2. Oke, kita close dulu. Seperti ini, teman-teman. Ini nanti data-data di sini masuk langsung ke baris ya. 150. Nah, jumlah baris dan kolom sama ya, 33 ya. Makanya di sini dibuat 3 3 3. Jadi supaya baris dan kolom tuh sama hasilnya. Kita jalankan programnya. Nah, teman-teman, di sini munculnya ya data yang diinputkan ke elemen array langsung 0 0 0 0. Sini hasilnya ya, 00 itu 150. 01 ini 159. Nah, berurutan aja teman-teman, 230 sampai di akhir itu 156. 156.
Nah, ini contoh inisialisasi array. Jadi nilainya langsung diinputkan secara otomatis program. Oke, mungkin itu teman-teman pembahasan di pertemuan 4 pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa diajukan, boleh langsung di bawah link video ini ya, ataupun bisa langsung menggunakan atau via WhatsApp group atau forum diskusi pada pertemuan 4 kali ini di aplikasi MyBase ya. Oke, saya cukupkan pada pertemuan 4 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba bentuk latihan-latihan teman-teman ya. Semangat, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.